Yoel pasalnya yang ketiga ayat 9, 10. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bejakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. 11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah berkat untuk umat Tuhan. Alkitab mengatakan ada sebuah berkat yang datang daripada Tuhan. Tentu yang kita minta hari-hari ini, saudara, bukanlah berkat secara jasmani, tetapi adalah berkat ilahi atau perkenanan. Karena orang dunia juga mendapatkan hujan, betul? Sama dengan kita. Orang dunia juga mendapatkan kesehatan, sama dengan kita. Tetapi saudara, ada satu hal yang tidak orang dunia punya, yaitu perkenanan. Jangan sampai Tuhan memberikan semuanya, kesehatan, kekuatan, saudara, berkat jasmani, tapi satu yang tidak, perkenanan. Karena perkenanan belum tentu didapat oleh semua orang. Itulah yang namanya ilahi. Dan saya dan saudara hari-hari ini kita mengejar apa yang ilahi. Tetapi ketika kita mengejar yang ilahi, kita harus memilih ilah atau ilahi. Selama ada ilah dalam hidup kita, saya dan saudara, terutama kami hamba-hamba Tuhan, kita tidak akan mendapatkan yang ilahi. Amin. Mari katakan kiri kanan saudara, ilah atau ilahi. Saudara, kita harus memilih di antaranya. Saudara, Alkitab berkata setiap zaman ada ilahnya. Setiap zaman saudara, ada tuannya. Beberapa dari kita, saya melihat telah keluar dari FB. Itu sungguh baik. Karena kita pun mengakui bahwa ketika kita masuk di FB, kita hampir tidak bisa keluar. Amin. Dan bagaimana? Bukan kita bilang FB-nya jahat. Bukan, kitanya yang harus ambil tindakan. Termasuk saya. Saudara ya, kenapa saudara? Hari-hari ini kita harus memilih ilah atau ilahi. Ada orang cuma sekedarnya. Ada orang cuma biasanya. Kemarin Oma Ansiga ya, seperti singa yang mengaum. Dia berkata apa? Jangan sampai orang berpuasa tapi sambil nge-TikTok. Ya, itu namanya cuma sorong makan. Benar. Ya, hari-hari ini saya dan saudara harus memilih ilah atau ilahi. Nah saudara, Alkitab berkata, maklumkanlah di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Saya dan saudara memasuki yang namanya peperangan. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya saudara, itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Suluh, saudara, tidak akan dipadamkannya. Sumbu tidak akan dipadamkannya. Saudara, bulu yang patah terkulai tidak akan patahkannya, tapi ia akan menyatakan hukum. Yesus ketika bangkit pada hari itu juga, Alkitab mengatakan, saudara, dia langsung menuju Emmaus. Bangkit ini. Kenapa Alkitab mengatakan? Coba kita lihat sejenak. Lukas 24. Begitu bangkit saudara, dia langsung menuju yang namanya Emmaus. Alkitab menggunakan kata, saudara, dikatakan firman Tuhan, pada hari itu juga. Ya saudara, Alkitab berkata bahwa pada hari itu juga, pada hari apa? Bangkit. Dua orang dari murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kenapa saudara? Mereka dalam keadaan sedih. Mereka dalam keadaan putus asa. Dan Tuhan tidak mau melewatkan orang-orang seperti ini. Mereka dalam keadaan yang kecewa. Dan pada saat kebangkitan Kristus, pada hari itu juga pada saat Yesus bangkit,
Inilah yang namanya the goodness of God. Tuhan tidak tunda besok, Tuhan tidak tunda lusa, tapi Tuhan, saudara, menemui dua orang ini yang dalam keadaan yang tidak baik. Saya percaya di masa ini, biarlah setiap orang yang tidak berdaya atau dalam keadaan yang tidak baik bangkit kembali, pulang kembali. Tuhan Yesus harus khotbah panjang lebar kepada dua orang ini, saudara. Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Saya mengatakan mungkin ini khotbah terpanjang daripada Tuhan Yesus. Firman terpanjang sampai saudara itu masuk dalam hati mereka. Dan Alkitab mengatakan mereka meminta Tuhan Yesus untuk tinggal. Bahkan mereka mendesak. Bayangkan Tuhan khotbah dari kitab-kitab Musa. Berapa kitab? 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Tuhan khotbah lagi nabi-nabi. Nabi-nabi ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Bayangkan sepanjang jalan saudara Tuhan harus menyampaikan firman dan berkata, bukankah sudah ditulis bahwa Mesias akan menderita untuk masuk dalam kemuliaan? Bukankah ini adalah janji Bapa sejak dari Taman Eden bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular? Bukankah hanya darah yang membuat orang Israel keluar dari tanah Mesir? Itu Keluaran. Bukankah Alkitab bilang bahwa dengan darah anak domba maka Musa, Harun mengadakan pendamaian? Itu kitab Imamat. Belum Tuhan bilang, bukankah ada nubuatan dari Nabi Mika bahwa seseorang akan lahir? Jadi bayangkan Tuhan khotbah sampai mereka mengerti. Itulah belas kasihan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan firman itu bagaikan api. Saudara, saya bertanya seperti ini, Tuhan bagaimana tuh aku ini pahlawan? Yoel pasal 2 ayatnya yang ketiga. Tentara seperti apa, saudara? Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkorban. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ini satu tentara yang Alkitab bilang apa? Di depannya api, di belakangnya nyala api. Yang kita akan pergi nanti ke Siau, Pak Gembala memberikan sebuah pesan bagi kita. Karena saudara di Siau itu ternyata masuk dalam ring of fire. Apa itu ring of fire? Cincin api. Dan kalau saudara mau cek di Google, gunung tertinggi berapi di bawah laut di dunia. Di dunia ini ditemukan di Kawio, Sanger. Bayangkan saudara ya. Jadi gunung berapi tertinggi di bawah laut di dunia. Itu bukan di luar negeri. Itu di Kawio, Sanger, Siau. Nah, saudara ya, bayangkan di bawahnya ada apa? Nyala api. Saudara ya. Dan Tuhan mengingatkan hari-hari ini, tentara yang berkata aku ini pahlawan, dia juga dikelilingi oleh ring of fire of God. Di depannya api, di belakangnya api. Saudara ya. Jadi Alkitab bilang apa? Di depannya api, di belakangnya api. Coba kita lihat firman Allah di dalam Sakaria 12 ayat 6. Yuk kita lihat 2:3. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti aglo berapi. Apa itu aglo? Tungku. Di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya semula. Saudara, Alkitab bilang apa? Saudara, Yehuda, saudara, akan seperti api. Ternyata bukan cuma di depan, di belakang, tapi Alkitab berkata apinya ada di dalam hidupnya. Sehingga apa? Menjalar ke kiri, ke kanan, ke apa ini? Segala bangsa di sekeliling. Amin. Yeremia 20
Coba kita lihat. Jangan dulu apa ya, yuk kita lah 1, 2, 3. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Ini generasi di muka api, di belakang api, di dalam ada api. Amin. Tanya kiri kanan, masih ada api? Hah, saudara ya, inilah ring of fire of God. Saudara ya, Tuhan tanya, Tuhan bilang, "Hai kaum Yehuda, api yang ada di hidupmu akan menjalar ke kanan, ke kiri, ke segala bangsa." Bahkan Yeremia ditekan sedemikian rupa. Saya bilang Yeremia itu sudah masuk dalam perigi. Yeremia itu sudah melewati penyiksaan. Yeremia itu sudah mengalami penghinaan. Rasa-rasanya mau menyerah. Tapi saudara, karena orang itu ada api di dalamnya, dia bilang apa? Kita tidak bisa tahan. Kita tidak bisa berhenti. Kenapa saudara? Ada api di dalamnya. Jadi kalau ada yang semua berhenti, berarti DP api so mati. Ini Yeremia sendiri, Yeremia punya jiwa. Dia kehendak bebas bernyanda, kita sendiri mau sampaikan firman Tuhan. Ini bangsa tegar tengku, dorang membunuh pak kita, kan saya sudah pernah kisah Sedekia. Saudara bayangkan. Tapi entah kenapa setiap kali dia tidak mau, tapi justru Alkitab bilang apa? Ada sesuatu seperti api di mana? Di hati. Masih ada api di hati. Tanya. Amin. Masih ada api di hati. Orang kalau ada api di hati, doa dia akan bergegas. Doa dia akan datang. Dia akan datang firman, dia akan menyembah. Tapi kalau dia sudah ada api, dia kurang tak tidur terus. Makanya Tuhan bilang, bangunlah hai kamu. Tapi Tuhan ajaib. 2 orang ini, saudara, Tuhan mau bilang kepada 2 orang. Kenapa Tuhan bilang firman, firman, firman? Supaya apa saudara? Mau kobarkan apa? Alkitab bilang, coba kita lihat kitab Lukas. Lukas 24 tadi. Lukas 24 ayatnya yang di dalam ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Nah, api yang sudah mati ini tiba-tiba mulai. Saudara ya, masih kitab Kejadian. Tiba-tiba muncul semangat. Kenapa saudara? Karena pada mulanya Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-17, Alkitab bilang apa? Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Coba lihat aja tuh muka di sei. Kalau sudah mulai muram, saudara ya, Alkitab berkata itu apa saudara? Dari hati mereka. Alkitab bilang apa? Kata mereka, ya namanya Kleopas. Saudara, berarti dia bukan dari 12 para rasul. Karena 12 rasul tidak ada nama Kleopas. Tapi saudara, sekalipun dia bukan berada dari antara 12 rasul, Allah mengejar dia. Pada hari pada Tuhan Yesus bangkit, Allah pergi. Kenapa? Kleopas dalam keadaan muram. Kenapa dia bilang, engkau tidak tahu berita hari-hari ini di Yerusalem Post? Dia yang kami harapkan so mati. Sudah disalibkan, tapi yang lain bilang bangkit, dan kami tidak melihat mayatnya mana. Mereka kehilangan pengharapan. Dan Alkitab mengatakan saudara, Tuhan bilang apa? Di dalam ayatnya yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi ada 3 orang, tiba-tiba masuk 1 orang, dan tiba-tiba yang satu ini datang Baba Veto. Dasar ngondi 2 orang bogo. Ya saya ya saudara ya, kok ngondi 2 pe pelang sekali, ngondi 2 pe hati. Kalau saudara jadi 2 orang ini, sapangana. Saudara lihat, ketika orang dalam keadaan muka muram, Tuhan hadir di situ. Tapi kadang Tuhan datang, saudara, firman-Nya keras, mengingatkan, kenapa jadi bodok? Bukankah ada firman yang berkata Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan? Mau dipikir mau masuk dalam kemuliaan cuma senang-senang? Saya bahasakan nado. Bilang kiri kanan, mau masuk kemuliaan mesti menderita. Menderita saudara, tahan emosi, menderita itu. Iya kan? Tahan hati, menderita. Tahan makan, menderita. Di puasa Ester saya lihat beberapa orang mulai melirik pada adik Gema. Adik Gema makan coklat. Dan beberapa orang mulai melihat dan ngoni kira tanda taruh kira. Kau adik Gema ambil air, kau adik Gema. Lama-lama. Yang lain semua balia. Mereka mungkin berpikir seandainya. Menderita. Saudara, membalas orang lain, saudara, kita balas. Dan kita tidak balas, menderita. Tapi Yesus berkata untuk masuk dalam kemuliaan, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan tol. Hele jalan tol bayar. 30 pergi 30 pulang. Saudara, ingin cepat bayar harga. Iya kan? Banyak orang pikir, oh mulus lewat jalan tol. Siapa bilang? 30 pergi 30 pulang. Bayar harga. Saudara ya, ingin percepatan? Boleh. Tapi apa? Bayar harga. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan bilang ini, bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan kita bilang begini, itu ibu Mesias. Siapa bilang? 1 Petrus 2 mengatakan, sebentar saya lihat ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 12. Yuk kita baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bukan biasa, luar biasa sayang. Jangan heran. Ini firman Allah yang bilang, ini Petrus, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Alkitab bilang, sesuai dengan bagian. Jadi saudara, masing-masing orang mau dapat bagian. Alkitab bilang, sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Bilang, tanya kiri kanan, so dapat bagian. Supaya engkau boleh bergembira dan bersukacita pada waktu kemuliaan. Banyak orang kabot. Tapi ketika dihantam sedikit tersinggung. Bilang kata mau menderita. Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan harga mengikut Tuhan. Tidak pernah. Harga keselamatan gratis. Tapi harga mengikut Tuhan bayar. Tuhan Yesus bilang dari awal kepada murid-muridnya, barang siapa mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Mau iko, lanjut. Nggak mau iko, tinggal. Tuhan Yesus sudah bilang harganya dari awal. Supaya setiap orang akan menimbang, berpikir, apakah saya dan saudara mau lanjut terus. Makanya Tuhan Yesus nggak buju-buju ada seorang kaya, anak muda. Dia bilang, aku telah melakukan sesuatu untuk mengikut engkau.
Tuhan Yesus bilang, satu, jual hartamu. Wis, pikir dia. Karena Alkitab berkata orang muda ini sangat kaya. Dan dia meninggalkan Yesus dengan sedihnya. Dan Tuhan Yesus tidak panggil, Bram, oi, mari dang, mari kita pemaksud. Setengah ngapain kekayaan jo. Tuhan Yesus tidak dusu-dusu dan mengemis. Bram, iko pak kita, misalnya contoh namanya Bram. Enggak. Karena Tuhan Yesus sudah tahu sampai kedalaman hatinya. Orang ini memang tidak ingin yang ilahi, tapi dia menginginkan ilah. Padahal dia orang yang baik. Makanya saya dan saudara hari-hari ini pikir-pikir kalau mau ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Beberapa orang di tempat ini ketika mau bergabung dengan gereja, saudara, mereka mengatakan sesuatu, Bu, kami mau bergabung dengan KIF. Begini, di sini begini, di sana begini. Tapi kalau di sini saya bilang, berdoa kembali. Karena di sini lain. Di sana keras, di sini kejam. Betul, tanya ada beberapa. Kita bilang, Bu, berdoa lagi. Ada seseorang ya saudara yang tidak jadi. Dan saya bersyukur. Karena memang saya bilang dari awal. Oh di sana begini. Oh itu di sana belum terlalu belum terlalu. Karena saya melihat ke depannya. Kita dilatih menjadi yang namanya pasukan. Bahkan tadi dikata, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit. Saudara, adakah orang biasa disebut di situ? Tidak. Dan ajaibnya judulnya berkat untuk umat Tuhan. Umat Tuhan yang siap apa? Jadi tentara. Umat Tuhan yang siap apa? Jadi prajurit. Umat Tuhan yang siap apa saudara? Jadi pahlawan. Amin. Haleluya. Para prajurit katakan amin. Dan prajurit perlu dididik. Tetapi diberikan semua senjata. Tapi rakyat sipil pegang pistol dihukum. Kenapa? Karena tidak dididik kaki dia tembak orang. Dianggap ilegal. Tapi kepada prajurit diajarkan semua. Mau AK-47, mau bom, mau sniper. Akan diajarkan kepada yang namanya prajurit. Mau intelijen. Kenapa prajurit? Tapi kalau orang biasa tidak diajarkan seperti itu. Sebuah negara yang kecil namanya Singapura. Banyak negara berpikir 2 kali untuk menyerang dia. Kenapa? Karena setiap pagi akan terdengar di bawah negara ini bunyi pesawat. Kasih panas tuh semua mesin. Dan semua warga biasa dilatih menjadi tentara. Makanya ada istilah wajib militer. Biar dia SMA, tanya Pak orang Singapura. Mereka dilatih apabila ada yang menyerang semuanya sudah siap. Walaupun mereka rakyat sipil. Haleluya. Hari-hari ini saya dan saudara dilatih Tuhan. Dididik Tuhan. Kata pendeta James, dihardik. Haleluya. Siapkah saya dan saudara? Semua murid yang paling dekat dengan Yesus melewati hardikan. Hei Petrus, penyalah iblis. Karena bukan pikiran Tuhan yang engkau pikirkan, tapi mengenai pikiran sendiri. Bayangkan saudara, kalau Bapak Gembala bilang shalom, yang iblis-iblis enya. Ya, akan menjadi topik utama itu. Kepada siapa lagi? Yohanes. Hai, ngenenin tahu tuh spirit apa? Ada pengana. Karena mereka meminta api turun dari langit. Engkau tidak punya. Engkau cuma ada spirit. Orang-orang ini dihukum. Engkau tidak punya yang namanya spirit belas kasihan. Hari-hari ini saudara, saya dan saudara diajar, dididik Tuhan. Saudara lihat, jadi setiap barang-barang yang dari luar,
saudara, untuk masuk di Israel harus melewati api. Bilangan 31 ayat 21. Bilangan 31 ayat 21. Yuk kita baca. Boleh diganti di sini? Lalu, sama-sama yang buka Alkitab. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maju. Ayat berikut. Hanya emas, perak, tembaga, besi, timah putih, timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir. Firman Allah yang hidup atau terjemahan lama bilang, mesti kasih lewat di api. Membuktikan dia tahan api. Jadi segala barang-barang rampasan itu dia boleh langsung masuk. Ada yang namanya apa kote? Imigrasi apa itu ya? Yang menyortir kalau masuk ya. Apa? Bea cukai taruhlah seperti itu. Akan berdiri, ini ke apa? Sebelum masuk di Israel, kasih lewat api dulu. Semua, makanya Paulus bilang, kamu terbuat dari apa? Apa dasarmu? Kayu, jerami, atau emas? Kalau emas lewat api, wih tambah celing dia. Barani bawa pakai kayu, habis dia. Dari api, baru air. Haruslah disucikan dengan air penyuci dan segala yang tidak tahan api, haruslah kamu lakukan dari air. Jadi melewati ini saudara, melewati apa yang namanya proses sebelum masuk di kemah Israel. Mau jadi apa? Inilah peraturan bagi tadi dikatakan bagi apa? Mundur ayat tadi. Inilah ketetapan iman kepada para prajurit. Ini ketetapan bagi prajurit. Haleluya. Makanya Alkitab bilang jangan heran saya dan saudara diproses melewati api pemurnian. Api saudara seakan-akan ada sesuatu habis api air. Yesaya 66. Sebentar. Apakah ada di situ? Firman Allah bilang seperti ini. Oh bukan Yesaya, Mazmur 66. Kami telah engkau izinkan melewati. Sebentar saya lihat. Ya, ayatnya yang 12. Dari ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Terus, engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Dapat injang kasih yang di kepala. Kami telah menempuh api dan air. Tapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Itulah yang namanya refaya, kreatif. Bebas dari kata refaya. Tuhan akan izinkan satu saat ada orang yang mau injak di kepala. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Diangkat saudara. Coba lirik kiri kanan. Baru orang dah injak di kaki. Kasih ngana belum tahu ngana. Belum kalau Tuhan izinkan orang injang di kepala. Oh Tuhan, tunggu ngana. Habis lewat api, lewat air. Bayangkan saudara. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego lewat api. Makanya apa? Ada Mazmur Yesaya. Ya, kami telah melewati api. Nyala api tidak membakar kami. Kenapa? Tambah murni.
Kami telah melewati air, sungai-sungai tidak akan menghanyutkan kami. Oleh karena kami berharga di mata-Mu, ya Tuhan. Tapi akan semakin murni. Hari ini bersyukurlah kalau saya dan saudara dimurnikan oleh Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-12. Akan masanya orang apa? Disaring, disucikan dan dimurnikan. Orang-orang seperti ini yang akan lolos. Haleluya. Mungkin dari puasa Esther ini bukan firman yang populer. DP judul populer, berkat atas umat Tuhan. Saudara, tapi ini membuktikan, saudara, ternyata para tentara ini ada api di muka, ada api di belakang, ada api di hati. Makanya Tuhan bilang, engkaulah kaum Yehuda. Saudara, Alkitab bilang, coba kita balik tadi. Di dalam Yeskel, Sakaria 12 ayat 6 tadi. Saudara, Alkitab mengatakan judulnya apa? Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Saudara, kalau saudara baca ini, ayat 3. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala di bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara bayangkan ayat 4. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi but. Ini jadi saudara di tengah penyerangan. Saudara, ayat 5 bilang apa? Sesudah itu kaum-kaum Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ayat 6. Pada waktu itu, saudara, kalau kita mau lihat, sebelumnya Tuhan marah dengan Yehuda. Tapi hari itu, apa yang dilakukan Yehuda? Mari kita lihat ini yang dilakukan oleh Yehuda. Kita mundur Sakaria 7. Ayatnya yang ke 18-19. Kenapa Tuhan berbalik? Pada tahun yang, ya kita baca saja dari situ. Pada bulan Kisleu, ayat 2. Ayat 2. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareser dan Regemelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Ternyata dari sekian banyak orang, ada orang-orang yang melunakkan hati Tuhan. Mereka melakukan apa, saudara? Ayatnya 19 kita potong. 19. Sakaria 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Jadi mereka berpuasa di bulan yang keberapa? 4, syukur selewat. Bulan yang keberapa? 5, belum lewat. Nanti bulan ke-7, bulan ke-10, Tuhan bilang apa? Waktu-waktu puasa kalian akan menjadi waktu perayaan yang menggembirakan. Tuhan akan membela Yehuda. Tuhan cuma bilang apa? Di tengah berpuasa, cinta kebenaran dan damai. Baku-baku bae. Jangan torang bakal lae. Cintailah kebenaran dan damai pakai tanda seru. Maka Tuhan bilang, aku akan membuat apa? Api. Api di sekeliling. Tidak ada bangsa yang boleh berdekat pangoni untuk membuat maksud jahat. Tuhan bilang apa? Di dalam ayatnya yang ke-16. Ayat 15 kita mundur. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Tuhan bilang apa? Laksanakan hukum yang benar. Begini kita mau balik. Makanya tuh lagu tadi apa? I will sing for the goodness of God. Tuhan bilang aku akan mendatangkan kebaikan kepada kamu.
Cuma aku minta kepadamu, ini yang uni mesti backing. Apa Tuhan? Bicara benar satu akan yang lain. Jangan jabaleo, jangan jabah dusta. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai. Adakah itu membawa damai atau tidak? 17. Jangan merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tadi yang orang sudah baca. Tuhan minta, mari berbalik. Tuhan minta, mari kita berbuat jujur dengan Tuhan. Mari kita balik kepada Tuhan, kepada sesama. Ampunilah jika ada orang yang bersalah di antara kamu. Saudara, kenapa Tuhan akan menjadi apa saudara? Saudara tahu kalau ada api, ular tidak bisa masuk. Kalau ada api, binatang-binatang buas tidak bisa masuk. Makanya janji api Tuhan, ring fire ini, Tuhan bilang lagi dalam Zakaria 2, ayatnya yang kelima. Mari kita baca. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Untuk siapa ini? Ayat 4. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. 5. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Wall of fire. Tuhan bilang apa? Aku akan menjadi tembok berapi di sekeliling rumah tanggamu, di sekeliling keluargamu, ya, di sekeliling apa yang engkau punyai. Aku Tuhan yang akan mengelilingi dengan api. Tidak akan bisa masuk bangsa-bangsa untuk merusak. Mau virus mau apa saudara, malapetaka di depan. Tidak akan bisa masuk kalau Tuhan sendiri yang menjadi tembok berapi. Tuhan cuma minta bicara yang benar seorang dengan yang lain. Saling minta ampun satu dengan yang lain. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, siapa yang melakukan ini? Ayat 2. Zakaria 2 ayat 2. Aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem. Untuk melihat berapa panjang, berapa lebar, dan berapa panjang. Berapa bobot. Berapa buah. Ya kan di Wahyu ada bilang, Wahyu 11 ayat 2 bilang apa? Ukurlah mesbah. Ukurlah orang-orang yang beribadah di dalamnya, kecualikan pelataran luar. Ada sebuah pengukuran Tuhan untuk mengukur bobot kita. Seberapa banyak mesbah kita, seberapa banyak doa kita, pujian kita, penyembahan kita. Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, iblis menuntut aku menampi kamu. Apa itu tampi? Mau ukur ngana pe bobot. Kalau ngana beras, ngana akan ciri di sosiru. Kalau ngana konga, ngana akan lewat. Karena konga ringan. Kalau beras ada bobot, ya coba batapis. Yang itu apa itu? Kalau bahasa Alkitab bilang apa? Ya? Ini konga ini apa? Sekam. Terima kasih. Sekam itu notu ilalang. Dorang mau tumbuh bersama-sama. Biarkan gandum dan ilalang tumbuh. Waktunya akan bisa dilihat lewat apa? Pembuktiannya. Tampi. Tampi. Kalau dia ada bobot, dia ciri di sosiru. Masuk di lumbung. Kalau dia sekam, konga, dia terbang dan akan dibakar dengan api. Saya yakin, saya dan saudara bukan konga. Amin. Kita adalah gandumnya Tuhan. Kristen yang ada bobotnya. Mau bicara berbobot, nyanda ada kata-kata palsu. Mau make, itu konga, mulut konga itu. Pikiran berbobot, apa yang adil, yang suci, yang benar. Ini tangan berbobot, bukan mau pukul orang, pukul istri, pukul suami. Ini kaki saudara, kita mengerjakan pekerjaan
Kenapa? Tuhan mau kasih saya dan saudara kesempatan untuk balik. Untuk berbalik. Itulah Tuhan kebaikan. The goodness of God. Kenapa Tuhan sampaikan firman? Karena Tuhan sayang. Mungkinkah saya dan saudara telah melakukan kesalahan di mata Tuhan? Mari balik. Mari balik. Yehuda bukan orang baik. Saya dulu bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan memilih Yehuda? Oh ibu, Yehuda artinya mengucap syukur, betul. Tetapi Yehuda adalah orang yang bersundal, betul? Dengan orang Adulam, orang Hira, Alkitab catat kok itu. Habis dia bersina, bersundal, DP anak dua, Tuhan kipas, mati. Satu yang namanya apa? Onan. Akhirnya dia tidur dengan, maaf, anak mantunya namanya Tamar. Melahirkan Peres dan Serah. Saudara, ketika Yusuf dibuang, apakah Yehuda bela? Tidak. Layakkah dari hidup Yehuda keluar keturunan Mesias? Sebenarnya tidak layak. Tidak layak. Tapi saudara tahu Yehuda mencapai pertobatannya ketika saudara Yusuf, saudara mau menahan Benyamin. Yehuda bilang, jangan, kita Joh. Dulu Yehuda egois. Dulu Yehuda bukan orang yang baik. Tapi hari itu dia tidak tahu itu Yusuf. Dia bilang apa? Tahan coba kita. Lepaskan tapi saudara-saudara. Tapi papa ada tunggu. Mau mati dia kalau lihat ini anak. Lebih baik kita. Dari orang yang egois keras kepala. Mencapai pada titik pertobatan. Itulah sebabnya Tuhan angkat Yehuda. Kenapa saya dan saudara ada bukan karena kita baik. Saya dan saudara ada karena kita merespon. Ketika Tuhan bicara dan kita mau berubah, kita mau bertobat. Saudara kalau baca Yehuda, bukan orang baik. Yusuf pun dengan semua yang saudara saya pernah menyampaikan, dia punya banyak aku. Jangan lupa nih Pak kita. Kalau ngana bebas. Dia mengandalkan manusia. Sampai akhirnya orang yang keluar dari penjara. Juru minuman lupa pada dia. Baru dia rasa. Kenapa? Dia mengandalkan orang lain untuk pembebasannya. Dan Tuhan tidak suka. Dia bilang aku tidak bersalah. Aku ada di sini. Saudara pernah kan? Dia kata aku, tuju. Aku, egois dia. Sampai ketika dia keluar dari penjara. Ya, dia bilang begini, bukan sekali-kali aku. Tapi Tuhan, Allah Israel. Kenapa saudara? Lewat pemurnian, hilang DP aku. Makanya pasukan itu rupa mereka seperti kuda. Seperti kuda balapan mereka berlari. Mereka. Tidak ada sama sekali kata aku. Ada tuh orang kaya yang bodoh. Aku ini, aku akan mendirikan lubungku. Aku akan kontuan bilang, so boleh jangan baca cerita malam ini ngana mau mati. Terlalu banyak aku ngana. Yang ngana pikir cuma kepentinganku, makananku, lumbungku. Ngana tidak mau lihat tuh pekerjaan Tuhan. Firman Allah berkata Mazmur 46, pandanglah pekerjaan Tuhan. Yang ngana pikir cuma aku, lemariku, bajuku, mobilku, kesenanganku. Pulang jongana. Amin. Haleluya. Saudara di tempat kita, makanya saya sharing dengan beberapa orang. Saya bilang di tempat kita banyak tentara. Kenapa Tuhan hadir dan melawat? Karena mereka tidak memiliki mental aku. Saudara, ada seseorang, bukan orang kaya, orang biasa, cuma angkat-angkat tanah. Tapi saudara ketika pekerjaan Tuhan, dia datang di rumah saya dengan berlinang air mata. Ibu, ini Jo. Dia bilang, Pak, boleh Bapak mau pakai beli beras, beli apa? Gampang tuh beras. Saudara, rumah cuma dari kayu. Tapi setiap kali ada pekerjaan Tuhan, tidak pernah lupa. Datang dengan kesungguhan dan Tuhan boleh mau terima ini. Itu cuma cerita salah satu pasukan. Makanya saya bilang, saudara, saya kalau antar dia, tunggu dia pergi dulu baru kita balik belakang.
Kita bilang, Tuhan, ini seseorang yang tidak pernah memikirkan akunya. Ini baru satu contoh. Saudara, dia lupa dengan makannya, hidupnya, karena yang dia pikir pekerjaan Tuhan jalan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 5 menit saya selesai, rupanya sudah lama. Kita akan perjamuan kudus. Saudara, tadi di hati so ada api, di sekeliling so ada api. Amin. Di mulut pasti ada api. Betul? Yaitu firman Allah. Dan Yeskiel 10 ayat 2. Coba kita lihat. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerup dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerup itu, dan hamburkan atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bicara tentang apa, saudara? Tangan, yang di tangannya ada bara api. Dia ambil api. Saudara, Kejadian pasalnya yang ke-8, Keluaran pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat. Keluaran pasalnya yang ke-8, ayat 8. Keluaran 9 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh. Jadi ini ambil api, serangkup apa? Satu tangan, sama dengan tadi. Ada seorang berpakaian lenan, ambil api. Dengan tangan, ini tangan yang ada apinya. Musa harus menghamburkannya ke udara. Kalau tadi di Yeskiel, ambur di kota. Ini ambur di udara, di depan mata Firaun, ayat 9. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelumbung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ayat 10. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ayat 11. Sehingga ahli-ahli tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara seperti semua orang Mesir. Saudara, selama ini dari tulah pertama sampai tulah keempat, saudara, ini karena mereka tiru apa yang Musa bikin. Saudara ya, saya lihat, kasih contoh salah satunya. Kejadian Keluaran 8 ayat 7. Ini noto dukun yang orang mau hadapi di Siau. Tapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra. Sehingga mereka membuat kata-kata. Makanya Firaun keras kepala. Oh, ada dukun kuat. Kemudian Keluaran pasal 7 ayat 18. Keluaran pasalnya yang ke-8, 8 ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya. Mereka mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Kali ini mereka Alkitab bilang, Keluaran pasal 9 kita baca lagi ayat 10. Ketika ada api di tangan Musa, Alkitab bilang apa? Ayat 11, maju saja ayat 11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti orang Mesir. Saudara, di Siau ini yang saya merasa kita akan berhadapan seperti Musa berhadapkan dengan para ahli-ahli itu. Saudara, sama seperti Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Harus ada api yang turun. Karena kalau ada api yang turun, mereka akan melihat dan pertobatan terjadi. Ketika api Tuhan turun, saudara, di puncak Gunung Karmel, maka terjadi pertobatan atas satu bangsa. Kita tidak bisa mengalahkan dengan kekuatan kita. Tapi saudara tahu, Alkitab mengatakan hari itu, tulah pertama sampai
Tapi hari itu hele badiri nih boleh. Kenapa? Karena ada api di tangan seorang Musa. Api tidak hanya di hati kita, tapi api ada di tanganmu. Api ada di tanganmu. Kita akan mengalahkan semua para mantra, ahli sihir, tenungan, pokos-pokos, opo-opo, segala asimat-asimat, belenggu-belenggu, putus. Siau harus dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus terang, kita harus minta firman sampai Tuhan meneguhkan. Waktu saya kemarin di Mahanaim, saya lihat betapa ketajaman ketika Roh Kudus turun. Saudara, pada saat itu kami ibadah 5 jam, 6 jam. Puji Tuhan, kemarin kita ibadah total 14 jam. Ya, harusnya selesai jam 3. Tapi jam 2 kita sudah selesaikan. Saya bilang kepada TCM, sampai jam 1 kita penyembahan. Jam 12 dia bilang, berdoa aja, berdoa aja. Ya, semua sudah dalam keadaan hosa. Tapi itulah Elia, doa 1 kali belum, doa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, baru 7 kali. Tuhan sedang melatih stamina rohani kita. Dia mengucurkan badannya kepada seorang anak yang mati. 1 kali tidak hidup, 2 kali baru badan panas, 3 kali anak itu bangun. Kenapa tidak 1 kali? Tuhan sedang latih ketekunan saya dan saudara. Amin. Saudara, saya lihat kemarin, saudara semuanya, ada yang sebadiri, ada yang sedudu, ada yang setelungkup, enggak bangkit-bangkit. Saudara sudah mengerti apa yang terjadi. Ya, setiap orang saya lihat mulai lihat jam. Dan mereka melihat kepada para pemimpin. Jangan-jangan para pemimpin sudah lihat jam. Kita bilang, Tuhan, sore dia bilang kok 9 jam. Martoran berhenti jadi jam ke-8. Saudara ya, waktu 5 jam saudara, ketika kami penyembahan, saudara tiba-tiba Ibu Iin bilang begini, saya melihat Tuhan memberikan api di tangan. Masalahnya, dia tidak tahu saya mau khotbah Yeskel 10 ayat 2. Makanya ketika kita bilang, Tuhan. Dan saudara, ya Tuhan sedang berikan bagi kita semua. Dia katakan seperti itu, sebuah peneguhan, tidak firman. Iya kan? Ibu Jain Pangki dengar, duduk. Kemudian saya bilang, Tuhan, betapa Tuhan itu ajaib sekali. Saya mau bawa firman Yeskel 10 ayat 2 tentang ada seseorang yang ada api di tangan. Dan Tuhan berkata pada saat itu, perlu ada api di tangan. Karena ketika engkau tumpang tangan orang sakit sembuh. Engkau tumpang tangan yang lain bebas, yang lain lepas. Karena di tanganmu Tuhan memberikan kuasa dan otoritas. Makanya untuk berangkat besok saya minta firman, Tuhan, Engkau bilang ada api di tangan. Yeskel 10 ayat 2. Tapi kalau kami akan berhadapan dengan nabi-nabi palsu ini, berikan firman. Tuhan memberikan firman ini. Kalian akan berdiri berhadapan, tetapi mereka tidak akan tahan berdiri. Karena mereka akan kena api itu. Mereka tidak akan tahan, karena Tuhan menyertai kita. Saudara, itulah sebabnya hari ini Alkitab bilang apa? Masuk ke bawah kerup. Ya, ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Ayat terakhir, Imamat 16 ayat 12. Imamat 16, bukan 15, 16. Yuk kita lihat, api di tangan. Dan ia harus mengambil perbaraan. Siapa dia? Itulah imam besar Harun. Berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan. Serta serangkup penuh, 1 tangan penuh, ukupan dari wangi-wangian. Yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. 13. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api di hadapan Tuhan. Sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah. Supaya ia jangan mati. 14. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan. Memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian.
Di bagian muka, depan tutup pendamaian ia harus memercikan sedikit dari darah dengan jarinya 7 kali. Makanya pencurahan darah Yesus itu 7 kali. Di kepala, di janggut, di belakang, di tangan, di kaki, di lambung. 7 kali. Karena ini itu Harun ini harus lakukan 7 kali. Semuanya itu darahnya harus bertetesan. Masih apa saudara? Keringatnya. Kalau saudara hitung 7 kali. Ini saudara prosesi sebentar kita akan terima. Tubuh dan darah Kristus. Harus ada serangkup wangi-wangian dan perbaraan di api di tangan seorang Harun. Untuk apa saudara? Ayat 15. Ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian harus diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian. Ke depan tutup pendamaian itu. Di sini. Saudara, ayat 16. Dengan demikian, mari kita baca ini. Ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu. Karena segala kenajisan orang Israel. Dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan. Yang tetap diam di antara mereka. Di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Tuhan berfirman. Apapun dosa pelanggaran orang Israel. Selama ada imam Harun yang datang kepada Tuhan dengan api, dengan wangi-wangian, dengan darah, bangsa ini apapun dosa mereka diampuni. Kita tidak punya imam seperti Harun. Tapi saya dan saudara adalah imamnya yang Tuhan. Mari bawa rumah tanggamu. Mari bawa keluargamu untuk berdamai dengan Tuhan. Mari bawa bangsa ini untuk berdamai dengan Tuhan. Terlebih kita punya imam besar, namanya Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang telah membawa darahnya. Saya percaya pagi ini, siang ini menjadi jaminan bagi kita. Saya dan saudara berdamai dengan Tuhan. Keluarga kita berdamai dengan Tuhan. Saudara, untuk apa? Memasuki Mei ini ke depan. Saudara, Alkitab bilang bertobatlah, berbaliklah dari segala kenajisan. Harun, buat ini dengan tanganmu, serangkup wangi-wangian bersama dengan api dari perbaran, bersama dengan tanganmu, percikan pakai tanganmu 7 kali dengan darah. Biarlah tangan kita diurapi Tuhan dengan darahnya untuk membawa kuasa bagi orang-orang yang akan kita layani. Tuhan memberkati. Shalom.